Subhanahu wa ta'ala kita hadirkan dengan niat yang tulus ikhlas berharap rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa huwa alladzi hadana li hadzal din yakni dinul Islam. Wa yatamassana fi sunnatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Allah dengan suara hati kita yang tulus. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Sungguh tidak sanggup kita mencerna, tidak sanggup kita menghitung kalkulasi dengan alat secanggih apapun. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Dan setiap nikmat jamaah sekalian mesti dihadirkan syukur. Setiap nikmat harus ada syukurnya. Artinya hati-hati melimpah nikmat tetapi kita tidak tahu bersyukur. Karena hakikatnya kita tidak pernah kekurangan nikmat sebenarnya. Nikmat melimpah terus. Cuma kita kadang-kadang kekurangan bersyukur di hadapan Allah atas nikmat tersebut. Kita kadang termasuk dalam kategori fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seolah-olah Allah mengatakan, nikmat yang mana lagi kau akan ingin dustakan, nikmat yang mana lagi engkau ingin kufuri. Maka jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini tentu berada di awal tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kita kehilangan 12 bulan 51 pekan dengan 300 hari lebih digulung oleh Allah. Innallaha yukallibul laili wan nahar. Allah gulung malamnya menjadi siang, siang menjadi malam. Tapi bukan hilang catatannya sekalian. Tidak ada catatan perjalanan napas kita di tahun ini yang hilang. Di surah Kahfi kita baca, la yugadiru sagiratan wala kabiratan. Yang terkecil apalagi yang besar, semua ahsaha wa wajidu ma amalu. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertukar. Kembali kepada diri kita. Di surat tadi yang dibaca Pak Imam, kalau kita lanjutkan sedikit ke bawah, kita akan dapat pengumuman Allah. Iqra kitabak. Baca sendiri apa yang kalian lakukan. Seolah-olah rapor kita dibentangkan depan kita. Inilah rapormu. Iqra kitabak. Baca sendiri. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Hari ini engkau hitung sendiri nilaimu. Maka alhamdulillah jemaah sekalian,
kalau kita mampu menjaga satu nikmat, Pak, nikmat waktu. Sebagaimana kata Nabi SAW, nikmatani magmunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia terkecoh, sering sekali manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Satu adalah nikmat as-sihah, nikmat sehat. Nanti kita sakit baru sadar. Ketika kita sehat, Pak, sering sekali kita tidak sadar, tidak semangat beribadah, tidak semangat menggunakan waktu itu untuk sempurna ketaatan kita kepada Allah. Demikian juga al-faraq, waktu kosong. Begitu kita sibuk, ya, nanti kita sadari waktu ini kalau waktu sudah hilang. Kalau sudah pergi itu waktu, sifatnya waktu ini pertama ya tidak bisa ditahan, Pak. Tidak bisa dimiliki. Dia melimpah buat kita, tapi tidak pernah bisa ditahan. Begitu dia pergi, tidak akan pernah kembali dan tidak akan bisa didapat. Sebagaimana kita ketahui, jangankan 1 tahun yang lalu, 12 bulan, 5 menit saja yang lalu ini kita duduk di majelis ini, tidak pernah bisa didapat itu 5 menit. Dia pergi tanpa balik, tanpa membelakang lagi, tidak pernah kita dapat. Tidak pernah bisa kita dapat. Karena itu ketika Ali ditanya, ayyushin, apa yang paling terjauh dari manusia? Yang paling terjauh adalah al-waktu idza dhahab. Waktu apabila sudah pergi. Jadi waktu ini sudah pergi, tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah. Tidak ada waktu yang bisa didapat 2 kali. Tidak ada. Waktu itu begitu pergi, hilang, Pak. Dan dia tidak akan pernah didapat. Yang sekarang ini sudah berumur 50, itu artinya, Pak, 50 waktu napas tak sudah pergi. Saya tidak tahu disyukuri atau disabari. Itu orang yang umur panjang, Pak, ada 2 potensinya. Potensi pertama adalah, kata Nabi SAW, khairukum, yang terbaik dari kalian adalah man tala umuru, panjang durasi bernapasnya, dengan satu syaratan, bahwa dia adalah wa hasuna amalu. Yang penting bagus amalnya. Yang panjang umurnya di sini, Pak, itu peluang jadi yang terbaik. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi mengatakan wa syarrun nas, paling jelek itu manusia orang yang panjang juga umurnya. Ini minta tolong, Pak, jangan suka dibanggakan itu umur. Jangan dibanggakan. Yang dibanggakan sebenarnya adalah artinya yang disyukuri isinya. Wa syarrun nas, paling jelek manusia itu adalah man tala umuruhu, panjang durasi waktunya, tapi syarru, jelek amaluhu, jelek amalnya. Ya. Fir'aun, bapak, ibu, saudara, lebih 300 tahun umurnya. Dan tidak ada yang bangga dengan umur yang panjang dengan Fir'aun lebih 300 tahun. Dan tidak pernah sakit-sakit, Pak. Tidak pernah dia gunakan BPJS itu. Ya. Tidak ada, dia tidak pakai itu. Jadi jangan bangga dengan panjang, Pak. Tapi yang paling penting adalah isinya. Karena itu tadabbur yang pertama kita baca, yang sering baca Pak Imam dan sering dibacakan kita, surah Al-Hasyr di ayat 18 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Kata para ulama, satu-satunya ayat dari semua ayat dalam Al-Quran cuma satu kali ayat begini modelnya. 2 kali perintah bertakwa di ayat yang sama. 2 kali perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu satu. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah. Diperintah bertakwa berulang-ulang. Kata para ulama, takwa yang pertama hati-hati waktu yang lalu. Kedua, hati-hati waktu yang akan datang. Kita disuruh betul-betul takut, Pak. Waspadai waktu yang lalu. Waktu yang lalu jamaah sekalian, apa yang mesti kita lakukan adalah hendaknya kita takut kepada Allah. Kalau hasilnya itu kurang baik, kurang pas, maka jawabannya banyak-banyak dihapus. Dihapus rekaman hidup yang salah itu. Banyak-banyak pause gitu. Kalau salah, Pak. Dan dalam Islam kita pasti salah, Pak. Kita pasti keliru. Kullu bani Adam khata'un. Setiap kita bisa salah dan keliru. Maka obat untuk keliru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Ditobatkan yang salah, Pak. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang pernah melakukan perjalanan napasnya keliru, salah, sini kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, yakni ampunannya Allah. Seperti nenek kita Nabi Adam alaihissalam pernah keliru, Pak. Jelas sekali keliru. Dilarang nak kerjai. Maka Nabi Adam datang kepada Allah, bertobat atas kesalahannya itu. Dilarang makan buah, nak makan. Maka Nabi Adam alaihissalam datang sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mungkin ini, Pak, bagus kita perbanyak doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri. Menganiaya dengan dosa. Menganiaya diri sendiri itu dengan dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak tutup dosa itu, kau tidak ampuni Allah, dan engkau tidak tarhamna, kau tidak sayang kami Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti menjadi orang yang paling merugi di sisimu. Jadi orang yang paling merugi, Pak, meninggal tidak diampuni dosanya. Orang yang paling merugi orang yang tidak bertobat. Orang yang paling merugi tidak pernah dihapus kesalahan masa lalunya. Butuh, Pak, pekerjaan bukan cuma menambah amal, tapi menghapus dosa. Menghapus dosa. Itu terutama waktu yang lalu, Pak. Karena berat, Pak. Berat nanti di hadapan Allah kalau kita bawa dosa ini. Mari semua jamaah sekalian, Pak. Saya berdoa, kita berdoa supaya ada amalan ini. Amalan yang disukai oleh Allah, menghapus kesalahan. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka yang at-tawabin, yang suka menghapus dosanya. Dengan banyak menghadirkan istighfar. Seperti istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena ini akan memasukkan kita ke dalam surga, Pak. Banyak menghapus, banyak hapus. Terutama Pak, yang sudah panjang-panjang umurnya itu banyak-banyak harus dihapus. Karena lama perjalanannya. Sering hapus. Mudah-mudahan bersih baru kita kembali kepada Allah SWT. Ada satu ayat kita tadabburi, Pak, ya. Di surah Fatir, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna
na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih man tazakkara wa ja'akumun nadhir wa dzuqu fama lizzalimin minan nasir min nasirin. Disebutkan wa hum yastarihuna fiha, mereka penghuni neraka ini berteriak-teriak di dalam api neraka itu. Jadi kalau baca ayat begini Pak, jangan pindah kecuali dirasakan. Seperti kita hadirkan diri kita. Kalau ada ayat-ayat tentang kebahagiaan, ayat-ayat tentang surga jemaah sekalian, hendaknya kita hadirkan itu seperti ada di dalamnya itu. Wahum yastarihun, mereka berteriak-teriak di dalamnya api neraka itu. Kalau baca ayat seperti kita, bagaimana kalau kira-kira berteriak Pak di dalam itu? Dan tidak bisa keluar lagi selama-lamanya. Coba kalau ada orang di penjara Pak, bertahun-tahun, 1 hari itu lamanya Pak. Kalau di penjara dengan terali besi sempit, mungkin 1 kali 1 meter di situ. Ya masih syukur Pak karena masih bisa bernapas keluar, masih bisa memandang, masih ada ruang udara. Tapi kalau di sini Pak, wa hum yastarikhuna fiha. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Allah kasih keluar saya dari sini, kasih keluar saya dari sini, kasih keluar. Tidak ada orang yang tahan Pak di api neraka itu, tidak ada yang tahan. Fama asbarahum, tidak ada orang yang sanggup tahan dalam api neraka itu, tidak ada Pak. Wallahi demi Allah Pak, tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup bertahan dalam api neraka itu. Tidak ada. Kita tinggal di sini Pak. Fiha ahkaba. Paling rendah berabad-abad. Abad-abad. 1 hari Pak dalam api. 1 hari Pak api. 1 hari api dipakaikan kita Pak. Tidak sanggup. 2 hari Pak lama, 1 pekan itu dengan api tidak sanggup. Apalagi jika itu 1 bulan. Nah ini ahkaba berabad-abad. Berabad-abad. Baguslah kalau abadnya di dunia 1 abad 100 tahun. Tapi kalau abadnya di akhirat 1 banding misalnya 500 tahun nanti di akhirat dirasakan 1 hari. Coba seandainya Pak kita ada di dalam itu baru berteriak, ya Allah, kasih keluar saya ke dunia, kasih keluar, kasih keluar, kasih keluar. Apa permintaannya keluar? Na'mal solehah. Saya bertekad, saya berjanji, saya mau beramal soleh. Amal soleh bagaimana? Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang amalan dulu itu yang sering saya sepelekan. Yang dulu puasa Senin Kamis berat, baru mau puasa. Dulu sering sekali baca Quran berat. Saya mau beramal soleh. Tidak sanggup dulu baca Quran, sering sekali dulu baca Quran, tidak sabar. Tapi kalau pegang HP, lama. Adakah begitu Pak? Kalau baca Quran cepat mengantuk. Tapi kalau HP pegang berjam-jam. Tidak kalau jamaahnya Masjid Al-Muhajirin tidak. InsyaAllah tidak ya. Tidak jauh beda. Gimana Pak ya? Ada orang itu lihat je Quran tidak bisa nasentuh. Bangun je kencing malam tapi tidak pergi qiyamul lail. Lihat je orang bersedekah dia nak tahan-tahan. Lidahnya tak sanggup bergerak sedikit untuk mengucapkan asma Allah. Tidak ada waktu untuk silaturahim. Hanya buru dunianya yang tidak pernah berakhir.
Ada orang nanti Pak berteriak begini, akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, saya mau ganti amalku yang dulu itu yang salah. Saya mau lepas dari amalan-amalan begitu. Dulu keliru ya Allah, banyak yang salah ya Allah, banyak yang keliru ya Allah. Saya mau ganti. Ini yang begini Pak. Akan ada manusia begini. Karena Quran yang bicara. Quran yang ceritakan akan ada manusia nanti berteriak menangis. Berteriak menangis. Mau sekali nak ganti amalnya yang dulu itu yang salah. Berarti kita itu Pak akan ingat nanti catatan perjalanan tak. Diingat. Ini yang salah, ini yang salah. Dia ingat. Karena buktinya dia mau ganti amalnya yang keliru. Mumpung Pak. Masih ada ke sekarang. Sekarang masih hidup, masih diberi waktu buka mata, telinga tak masih mendengar, otot-otot tak masih bisa digerakkan, kaki tak masih bisa pergi ke masjid. Sempurnakan Pak, ikhtiar ki ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika, beri saya kesempatan, tolong ya Allah bisa menggunakan zikir sebagai media dekat dengan Engkau. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika ya Allah. Beri saya kemampuan, kesempatan ya Allah menghargai nikmat-Mu. Sekecil apapun nikmat itu, kami berusaha memanfaatkan sesuai dengan mau-Mu. Dan yang terakhir doanya Nabi di situ adalah doa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk bisa menata ibadah kita Pak, yang bisa menjadi buah amal soleh. Di sisa-sisa waktu ini Pak yang ada. Jadi kalau waktu itu Pak, saya berusaha mengutarakan itu sisa. Karena tidak banyak itu Pak. Sedikit sekali itu waktu. Jadi kalau sisa sedikit. Sedikit. Maaf Pak, apalagi yang sudah, sudah 60-70 itu Pak. Apa ditunggu? Laki komai. Agak ditajan. Nah waktu tidak mungkin berhenti Pak. Wallahi demi Allah Pak. Waktu tidak pernah menunggu kita mau bertobat, mau beramal soleh, dia tidak peduli. Dia jalan terus melewati kita, menggilas kita. Mau kita gunakan atau tidak, waktu tidak peduli itu. Sampai Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Bukan cuma sekedar Pak Allah bersumpah, tapi ini isyarat penting sekali ini. Banyak manusia nanti terhina Pak, jatuh hina hanya karena ketidakmampuan menggunakan waktunya. Menyesal Pak nanti itu gara-gara waktu. Kalau kita baca ayat Al-Quran, tidak kurang 10 kali begini nih. Tidak kurang 10 kali begini Pak dalam Al-Quran. Teriakan, tangisan, penyesalan, lalu pasti ujungnya satu Pak. Minta waktu. Minta waktu. Minta waktu. Nah itu jamaah sekalian, waktu itu Pak aset besar. Aset. Tidak boleh kita main-main. Tidak boleh kita main-main. Jangan remehkan waktu Pak. Dikemanakan. Diapakan. Sebagaimana ayat ini, dia baru minta amal soleh. Mau diganti. Mau diperbaiki Pak. Memperbaiki itu Pak. Atau meninggalkan yang salah. Bahasanya Pak, sama dengan masjid ini. Masjid Al-Muhajirin. Muhajir artinya pindah. Al-Muhajir, qala Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu an. Hijrah itu meninggalkan sesuatu yang kurang pas, yang tidak baik, menuju sesuatu yang Allah anggap baik, Allah ridhoi. Disitulah hijrah Pak. Jadi masjid ini doa besar Pak. Berarti yang paling sukses hijrah ini jamaahnya masjid Al-Muhajir, Al-Muhajirin. Hijrah bukan tinggalkan tempat semata, tapi pindah pemahaman, pindah berubah dari sebuah kebiasaan yang buruk. Yang sering saya katakan ya, sering Pak saya katakan karena Dato' saya lihat hobi sekali. Yang masih suka main domino itu hijrah makin cepat. Berhenti. Sudah tua masih main domino. Sudah butuh hijrah Pak. Yang masih disiksa oleh HP-nya,
seperti orang dihipnotis, hijrah ki. Boleh pegang HP Pak, tapi jangan pegang kecuali yakin bisa memberi manfaat bagi diriku. Apa yang saya lihat, apa yang dia pengaruhi saya. Nah, itu kalau dituruti Pak tidak jadi-jadi itu. Karena ada saya lihat itu begitu. Tidak ada waktunya mengaji saking asiknya dengan HP. Bahkan ada penghafal Quran, begitu dia jatuh di HP, lalu lupa ya hafalannya. Lalu lupa hafalannya. Kalau sudah anak-anak penghafal Quran, sudah senang pegang HP Pak, lambat laun itu hilang hafalannya. Sebenarnya bukan dia salah, bukan HP yang salah Pak, cara kita meletakkan itu HP. Jangan sampai dia merenggut waktu kita Pak, lalu kita tidak gunakannya. Ketika dia berteriak ini, Allah jawab itu permintaannya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih. Bukankah engkau dulu sudah kuberi waktu yang panjang? Waktu yang panjang, napas yang panjang. Awalam nu'ammirkum, saya kira sudah kuberi kamu umur dulu yang panjang, waktu yang panjang. Dan jangan Pak minta nanti kita, ya Allah panjangkan umurku, saya beri waktu sedikit untuk bisa beramal soleh. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kuberi kau jatah hidup yang panjang? Ya. Siapa yang dimaksud di sini? Sudah diberikan umur yang panjang? Kata para ulama, sebagian mengatakan jika umur 17 tahun itu sudah dianggap panjang. Sebagian ulama. Ada yang mengatakan jika sudah diberi umur 40 itu sudah panjang. Jika sudah diberi umur 40 Pak, rata-rata penafsir Quran itu sudah umur 60 Pak, dianggap panjang. Diminta tolong kalau ada orang meninggal 40 tahun, yang bilang masih muda. Tidak, panjang itu umurnya. Cuma pikiran kita bilang pendek. Nah itu kalau sudah 40 itu Pak sudah panjang sekali itu umurnya. Jadi kalau ada 80 deh, 2 kali panjang. Panjang betul. Nah kalau begitu juga belum juga beramal soleh. Soalnya apa lagi yang kutunggu? Nah sudah kok panjang, umurnya panjang sekali. Kenapa baru minta sekarang? Awalam nu'ammirkum, yang sudah diberi umur Pak, kita kasih tahu diri kita ini, kalau kita minta ya Allah beri saya umur yang panjang. Awalam nu'ammirkum, bukankah kau berikan umur yang panjang? Hati-hati Pak dengan umur kita. Hati-hati dengan umur kita. Awalam nu'ammirkum, dengan umur itu ma yatazakkaru fih, yang dengannya kamu sadar, wah ini kesempatan untuk beramal soleh. Man tazakkara, dan kata Allah SWT, wa ja'akum an-nazir, dan sudah datang dulu pemberi peringatan kepadamu atas umurmu itu. Waktu kamu panjang umur itu, sudah datang pemberi peringatan tentang hari ini. An-nazir di sini kata para ulama bisa bermakna adalah uban. Ini paling banyak tafsir jika orang sudah diberi rambut putih Pak, itu penasehat dalam diri kita. Maaf Bapak, saya mengulangi kalimat ini. Rambut putih itu penasehat diri kita. Jadi sekarang yang sudah putih rambutnya, bersyukurlah karena ada penasehat pada diri kita. Yang penting mau kita dengar nasihat Pak, sesekali kita buka ini kita punya cermin ki baik-baik, ma putih nih pale, sudah putih, artinya sudah tidak hitam lagi. Kalau sudah putih begitu Pak, jangan dismer ke warna hitam, jangan. Berarti kita hilangkan penasehat dalam diri kita. Jadi rahmat itu Pak, kalau sudah rambut putih itu didatangi rahmat. Kata Nabi minimal 3 fungsinya itu rambut putih. 1 nur, cahaya di hari kiamat Pak.
Jadi orang paling banyak rambut putihnya, paling bercahaya nanti di hari kiamat. Jadi itu yang pernah cabut rambut putihnya, pasang memangnya kembali. Menghilangkan cahaya. Cahaya itu Pak. Cahaya. Rambut putih itu Pak adalah likulli syaibah, setiap rambut putih itu adalah hasanah, kebaikan yang kita dapatkan tiap hari kebaikan. Itu rambut putih tak menjadi penghasil kebaikan sebanyak rambut putih tak Pak. Itu kebaikan tak. Selama rambut putih itu menasihati kita untuk berbuat dosa. Kenapa saya mau pergi lagi lihat anaknya, anak gadisnya itu orang anak rambut sudah putih mi rambutku. Nah ada tonji istriku. Nah itu penasihat itu. Kenapa saya mau pergi gila-gila dengan hartanya orang lain, saya sudah tua. Sudah putih rambutku. Kenapa saya tidak bisa tahajudku kupelihara, nah sudah putih mi rambutku. Kenapa saya tidak cinta Engkau ya Allah, nah sudah saya yakin sebentar sekali mau dapat di sini. Ya Allah, kenapa tidak maksimal saya beramal? Nah ini rambut putih peringatan buat saya bahwa tidak mungkin akan jadi hitam kembali, tidak mungkin. Tidak mungkin Pak, wallahi Pak. Kalau Bapak sudah rambut putih, tidak mungkin akan jadi muda kembali. Walaupun perasaan tak muda itu perasaan tak ji. Tapi tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Sunnatullah berputar. Pernah ke muda, lalu setengah muda. Setengah muda kalau tidak mungkin dibilang tua. Tua-tua mau sedikit, baru tua. Tua betulan Pak. Istilahnya anak-anak kita itu bilang, kenapa begitu nenek-nenek bau tanah nih baru masih sudah bau tanah tapi masih begitu modelnya. Masih begitu. Allahu Akbar. Karena itu Pak, semakin tua itu Pak, seharusnya kata-katanya semakin bijak, ibadahnya semakin nikmat. Karena itu, jika Allah mencintai seorang hamba Pak, jika Allah mencintai seorang hamba Pak, Allah akan tolong di sisa-sisa umurnya untuk beramal soleh. Kalau Allah mencintai seseorang Pak, tidak dibiarkan umurnya di saat tua itu, kecuali dia mudah beramal soleh, mudah bertobat, mudah menangis, mudah memaafkan orang, mudah bangun di malam hari, mudah berzikir, mudah bersedekah, mudah dia menghasilkan ketaatan. Jika ada orang yang dimudahkan taat Pak, di akhir hidupnya, itu tanda Allah cintai. Tapi ingat Pak, kalau bertambah dirasa umur terus, tidak ada semangat beribadah, tidak ada semangat beramal soleh, itu ciri-ciri Pak. Segera kita datang kepada Allah, ya Rabb, jangan biarkan umurku hina begini. Mudah-mudahan kita semua semakin tua Pak, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Maka itu bagusnya Pak, mohon maaf, kalau fisik sudah lemah, dilemahkan oleh Allah pelan-pelan, itu artinya kan dimatikan pelan-pelan. Mata kabur Pak, itu nikmat dan rahmat. Kalau fisik lemah, baru semakin terang mata Pak, sakit. Iya, coba bayangkan Bapak sudah fisik, tapi setiap anak gadis lewat, Bapak masih berminat dan masih tertarik, sakit. Kalau melemah juga itu yang satu, karena fisik tak melemah, itu rahmat Pak. Coba bayangkan tubuh semakin melemah, tapi itu yang satu semakin semangat. Merasa ki. Kenapa itu gigi Pak, mohon maaf, pelan-pelan Allah gugurkan. Pelan-pelan itu pasti Pak, kalau umur itu ada gigi yang paling kuat itu tercabut.
Kenapa Pak? Allah seolah-olah berkata, jangan kau terlalu fokus nah yang mau masuk di mulutmu nah. Sudah banyak Tommy mau makan. Jadi kadang-kadang Pak kita lihat itu dulu hobi tak makan canggoreng setengah toples. Satu kali keduduk, habis. Sekarang Pak lihat makan canggoreng. Mau di apa? Dimimisi mami. Atau sekali dilihat-lihat mami. Karena gigi. Dan itu rahmat Pak. Tidak baik juga kalau kuat gigi tak Pak. Karena pasti di dalam lambung tak nasesa. Nasesa di dalam. Jadi kalau malah mame-mame di sini, artinya Pak, kurang-kurang itu pikiran yang mau masuk di perut. Jangan terlalu bernafsu lagi. Yang mau masuk di perut artinya karena banyak diambil oleh Allah. Jangan selalu semakin serakah dengan dunia. Semakin serakah dengan dunia, nah umur sudah tua. Dan memang begitu Pak penyakitnya manusia. Tua dalam umur, tapi tidak pernah tua dalam dunia. Itu manusia Pak. Semakin tua dalam umur, semakin tidak pernah dia tua dalam perkara dunia. Selalu merasa. Bahkan sudah sakarat. Sudah sakarat, masih bertanya, siapa jaga itu kuat di sana? Maka ini mata ini Pak. Tapi apa yang Allah perkuat Pak? Kalau ini semakin kabur, ininya harus semakin terang. Hati tak harus semakin terang. Mata batin tak, mata hati tak lihat itu. Ya Allah, kuburan di depan saya. Dekat sekali itu. Dekat sekali itu Pak. Dekat sekali itu. Dekat sekali itu Pak. Dekat sekali kematian itu. Wallahi Pak, satu kali kita meninggal tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali Pak. Begitu kita pergi, tidak akan pernah kembali ke dunia. Rumah tak yang besar, mobil tak yang mewah, anak-anak tak semuanya Pak ditinggalkan. Yang kita bawa cuma apa yang kita buat dengan amal soleh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami hidupkan sesudah kau mati. Tapi sesudah hidup bukan selesai Pak. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat semua yang kamu lakukan. Wa atharahum. Asar itu Pak, atharahum, asarnya bekasnya. Seperti di luar ini Pak, saya lihat itu masjid yang itu di luar ini. Siapa yang punya ide itu dia punya asar Pak. Siapa yang nanti kasih berdiri di itu tiang, siapa yang menjadi bagian meskipun satu semen, satu potong masjid tapi berdiri masjid begini, itu asar Pak. Dan itu tetap umur tak. Tetap umur tak. Biar Bapak sudah dikubur, sudah hilang, tapi ini masih berdiri tiang ini punya umur adalah siapa yang menyebabkan tiang ini bisa berdiri. Dia punya umur Pak. Umurnya ada orang Pak berumur, ya umur kalender. Kalau Bapak umur kalender itu pendek. Paling tinggi ya 80, mungkin ada 100 tahun, itu umur kalender. Tapi ada orang Pak 10.000 tahun. 5.000 tahun, 6.000 tahun, 10.000 tahun. Siapa itu Pak? Bikin amal yang tidak mudah hilang. Namanya jariyah. Amal mengalir. Tidak ada Ki. Tapi jalan. Jariyah Pak namanya. Yang mengalir. Salah satunya ini Pak. Jadi kalau saya lihat ada begini di luar ini, jangan pernah tidak ambil bagian meskipun sedikit sesuai kemampuan Pak. Jangan pernah berkata tidak ada. Kasih sedikit di situ. Menjadi saksi Arab. Saya menjadi bagian dari rumahmu ini berdiri. Biar 50.000 Pak, tapi ada saksi di situ. Kita punya saksi. Bikin keamalan begini Pak. Karena amalan kalau umur kalender Pak, sama waktu lahir tak, sama waktu mati tak, berarti umur kalender tak sama. Tapi amalan tak tidak akan sama Pak. Kenapa?
kemampuan kita mengisi ini tidak sama. Tidak sama. Yang suka menulis, nulis. Sehingga nak baca nanti orang di belakang. Tidak ada tapi tulisan tak masih hidup. Seperti Imam An-Nawawi. Saya senang kitab-kitabnya itu, Masya Allah. Umurnya cuma lebih 40 saja, Pak. Tapi sekarang sudah, ketika umur 600 tahun, berarti sudah hampir 1000 tahun ini umurnya. 1000 tahun. Itu kok dibaca orang. Bikin sebuah karya, Pak. Karya itu bisa bertahan. Bisa bertahan. Itulah amal soleh yang paling terbaik. Salah satu sifatnya jariah. Ini yang pertama dulu mulai ini pengajian ini. Yang paling pertama dulu merintis. Ini yang pertama merintis ini pengajian. Sampai hadir begini, Pak. Setiap orang duduk di majelis ilmu begini, yang pertama merintis itu dia dapat pahala. Jariah terus menerus. Tapi kalau ini bubar gara-gara ada orang yang bubarkan ini, maka dia dapat dosa jariah terus menerus juga. Dosa yang mengalir, dia dapat juga dosa yang sebesar seperti dosa membunuh pertama itu Qabil. Maka setiap orang membunuh di dunia ini dosanya jatuh kepada Qabil tanpa mengurangi dosanya yang bersangkutan yang membunuh itu. Jadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah, kita paksa fisik kita, Pak. Fisik tak dipaksa. Paksa fisik tak untuk bisa beribadah sebaik-baiknya. Ada suatu saat Pak fisik tak bisa ke masjid. Salat duduk mami di rumah. Tetap pahala didapat. Biar di masjid duduk. Karena fisik sudah menyerah. Fisik sudah menyerah. Tapi kalau terbiasa fisik di masjid, begitu tidak bisa. Salat duduk di rumah, salat baring di rumah, Pak. Dianggap berjamaah di sini. Dianggap berjamaah. Yang sudah biasa mengaji, karena fisik sakit, tidak bisa mengaji, Pak. Tetap waktu mengaji tak dapat pahala. Tetap jalan. Tetap jalan. Pahala itu tetap jalan. Siapa yang sudah biasa bersedekah subuh. Begitu dia hadir, waktu bersedekahnya tetap dapat itu, Pak. Tetap dapat. Jadi paksakan fisik tak beribadah, nanti yang menghalanginya sakit. Sakit sehingga dia tidak bisa. Kata Nabi, "Idza kana al-'abdu maridan aw musafiran." Apabila seorang hamba itu sakit, atau dia musafir, Pak. Karena kalau musafir itu pergi, banyak ibadah ditinggalkan, Pak. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, qabliyah, sebelum duhur sudah duhur, bunga asar. Sesudah maghrib, sesudah isya, ditinggalkan kalau musafir. Tapi kutibalahu, dicatat baginya kama sahihan atau kama muqiman. Dicatat pahalanya seperti orang yang sehat atau seperti orang dalam keadaan mukim. Bapak tidak salah sunnah, tapi pahalanya jalan. Jadi kalau kita sehat begini, Pak, sehat begini, umur muda begini, sedang menabung untuk masa tua tak. Bikin karya-karya yang bisa membuat satu kebiasaan yang baik. Lanjutkan amal yang bisa bertahan lama. Usahakan tanam saham. Usahakan tanam saham. Kalau seperti ini, Pak, Al-Quran disimpan, lalu orang baca, ini ya mungkin yang simpan Quran ini bisa jadi sudah tidak ada. Tapi kalau bisa buka begini, dia menjadi saksi, Pak, bahwa amalnya almarhum itu sudah masih tetap dapat pahala. Ini yang simpan meja ini. Jalan ini, Pak. Umurnya orang meninggal ini. Dan jangan khawatir, Pak, kalau masjid direnov. Kalau yang saya pahami, meskipun direnov, tetap amalnya itu yang ada sebelumnya, tidak berkurang. Tidak berkurang. Karena dia sudah punya niat. Yang penting yang di belakang ini tidak putus ke amalnya orang. Kalau diganti lebih baik, Pak. Prinsip Islam. Kalau misalnya tehelnya diganti, ganti lebih baik. Tetap yang sebelumnya dapat pahala. Jangan ganti. Amalku itu. Ya, terlalu egois beramal. Kasih tahu orang kesempatan beramal.
Jadi kesempatan Pak kita insyaallah saya tutup di sini. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkara fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir. Sudah datang pemberi peringatan, ini bisa uban Pak. Ini pemberi peringatan, cahaya, dia bisa menjadi kebaikan, bahkan orang gugur dosa-dosanya itu Pak. Bukan tobatnya, bukan istighfarnya. Hilang dosanya karena uban, dengan ubannya dia sadar. Dengan ubannya dia diberi peringatan. Dengan ubannya dia memahami makna hidupnya. Dengan ubannya setiap yang melakukan dosa, mato anak. Mapute ni gemaku. Dia tidak berbuat dosa. Gara-gara ubannya, maka dia menjadi berhenti berdosa, bermaksiat. Maka itulah fungsinya Pak. Kalau sudah putih rambut, jangan diganti ke warna hitam Pak. Jangan diganti ke warna hitam, saat itu menghilangkan rahmat pada diri kita. Biar putih. Kasih banyak warna putih. Ya, kasih banyak warna putih, karena putih itu adalah rahmat. Satu, kalau ada orang mau berjamaah Pak, nah samai kedatangan tak, samai posisi tak, maka persilakan dulu orang yang lebih banyak rambut putihnya. Kalau kita mau makan Pak, mau makan, nah antri usahakan kasih duluan itu yang rambut putih Pak. Jadi kalau orang berjalan kaki, diutamakan itu rambut putih di depan Pak. Kalau orang disolati Pak, solati, maaf, 2 orang 2 jenazah, dikasih begini misalnya, maaf, 2 ini ketika mau disolati, paling dekat dengan imam, itu yang banyak rambut putihnya. Artinya dihormati Pak. Jadi pelihara memang rambut putih tak? Jangan di Wix Prof. yang sudah putih biarkanlah putih Pak, dan disyukuri. Biarkanlah itu putih, biar putih. Nah bukan aib itu. Itu menjadi masalah karena putih baru mau dikasih hitam. Nah sebenarnya sudah makin hitam Pak, jadi putih lagi. Ya. Tidak boleh mengubah ke warna hitam itu. Nabi SAW melarang. Ya. Giliran Pak, kalau ada yang mau di fazuku fama lizolimin, rasakanlah oleh kalian dalam api neraka ini, maka tidak ada bagi orang zalim itu min nasir, bagi pertolongan. Artinya ya dia anggap zalim itu Pak, kalau sudah panjang umurnya lalu dia tidak mau taat. Mari tentunya kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mengokohkan kita Pak. Saya ingin sedikit di tadabbur Muharram. Tutup ini Muharram, artinya Muharram hari ini Pak. Bukan Muharram lalu, bukan Muharram akan datang. Satu kali di Muharram itu datang Pak. Dengan tidak ada waktu Muharram yang sama. Hari ini maaf Pak, hari ini kita sebut Ahad. Tolong Pak jangan suka bilang itu Minggu. Jangan pernah sebut kata itu. Bukan kata yang keluar dari peradaban Islam itu. Tidak ada sejarah minggu dalam Islam. Yang ada Ahad, 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 Ahad. Ahad hari ini Pak, bukan Ahad yang akan datang, bukan Ahad yang lalu. Ahad ini Ahad berdiri sendiri. Tidak pernah datang waktu itu 2 kali. Tidak ada waktu berulang Pak. Cuma nama saja, pembungkusnya saja yang sama. Sama pembungkusnya Ahad, tapi hakikatnya kilometernya sudah beda. Sudah beda Pak, bukan lagi sini itu. Nah maka insya Allah kita memaknai Muharram, hari ini kita adalah awal dari sebuah perbaikan diri kita. Kalau Ali bin Abu Talib mengusulkan bulan pertama itu Muharram, dan istilah Muharram itu Pak sudah ada sejak, sudah ada yauma halakas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada istilah bulan itu.
Sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Sudah ada sebelum Nabi terdahulu. Bulan ini. Jadi sejarah bulan ini bukan baru dimulai dengan Nabi Muhammad. Bukan, sudah ada sejak itu. Cuma tahun ini, tahun Hijriah. Tahun Hijriah adalah dimulai ketika periodenya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak dapat, sudah meninggal. Nabi jelas tidak pernah dapat tahun baru Hijriah. Sehingga karena Nabi tidak pernah dapat tahun baru Hijriah, tidak mungkin ada doa awal tahun, Pak. Tidak mungkin ada akhir tahun, tidak ada itu. Kalau ada mengatakan bilang doa awal tahun, pasti hadisnya hadis bermasalah itu. Nabi sudah meninggal, bagaimana ada doanya? Logikanya dari mana itu bisa? Yang ada itu bukan doa awal tahun, bukan doa awal hari. Bukan doa awal tahun, tapi doa awal hari. Itu yang selama ini orang saya lihat sebar, dia masukkan doa inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa awal tahun salah tempat. Hadisnya sahih, tapi tidak sahih peletakannya, penempatannya. Itu doa setiap hari. Minta ilmu, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima, itu tiap hari, Pak. Tiap hari. Bukan awal tahun, tidak ada hubungannya tahun di situ. Tahun yang ada di masa Nabi kan tahun Masehi. Tapi Nabi tidak pakai. Ketika sahabat berkumpul, ketika Abu Musa al-Asy'ari mengeluh sama Presiden Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, saya sudah terima surat ini, tapi tidak ada tanggalnya dan tidak ada tahunnya. Maka Amirul Mukminin, tahun apa cocok dipakai nih kaum muslimin? Tidak ada kaum muslimin, Pak, yang usulkan tahun Masehi, tidak ada. Sahabat tahu itu Masehi bukan milik kita. Kenapa kita pakai, Pak? Ya, korban sejarah kita. Belanda yang membawa, menjajah kita, kita pakai. Tapi maaf, Pak, dipakai tapi tidak ridho. Harus kita catat itu. Dipakai tapi tidak ridho. Kenapa dipakai? Gak karena begitu yang disepakati sekarang dan belum ada penggantinya. Tapi umat Islam, Pak, harus sadar, ibadahnya tidak ada kaitannya Januari sampai Desember, tidak ada. Tidak ada hadis manapun menyuruh beribadah cari Januari, Februari, Maret, tidak ada. Tidak ada, Pak. Pasti yang dicari Muharram, puasa, afdalus siyam ba'da Ramadan, Syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tidak ada puasa bulan Juli, tidak ada. Saya tidak terlalu suka itu, bukan bilang kapan orang lebaran tanggal 23 Maret, tidak ada lebaran 23 Maret. Cuma kebetulan bertepatan. Yang ada, Pak, kita pakai itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, itu milik kita itu. Itu milik kita, Pak. Orang puasa pasti cari Ramadan. Kenapa selama ini kita ribut, Pak? Kenapa ribut? Karena kita lebih hafal miliknya orang, kita tidak kenal milik kita. Akhirnya begitu munculkan satu Ramadan, ribut. Karena nabandingkan dengan tanggal, kenapa tanggal ini? Kenapa bersamaan? Kenapa beda? Karena kita membandingkan sesuatu yang bukan bandingannya. Ya satu Ramadan. Yang hari ini hilang, Pak. Hilang ini kaum muslimin tidak pakai hari ini. Bagaimana Bapak mau puasa putih? 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu adalah bukan Masehi, pasti Hijriah. Bagaimana mau tahu 13, 14, 15? Tidak mungkin kita bilang tunggu dulu kuliah ke dulu bulan. Harus ada tanggal, Pak. Demikian juga seperti ibadah-ibadah lainnya, mesti butuh kembali kepada tanggal kita. Akikah, talak, Pak, suami meninggal, tidak boleh istrinya dibelakang, bahkan haram, bermaksiat kalau dia menerima lamaran
belum sampai 4 bulan 10 hari. 4 bulan itu bukan 4 bulan Masehi, Pak. Karena pasti selisih hari. Satu bedanya, bapak-bapak, kalau menunda, nah ada orang menunggu mau maju, menzalimi perempuan. Tapi mempercepat dari waktu itu, padahal belum masuk, tidak boleh. Tidak boleh. 4 bulan itu, Pak, akan bisa terjadi selisih. Mungkin bisa terjadi 7 hari, 6 hari dari selisih Masehi dengan Hijriah. Apalagi 1 tahun, bisa selisih 11 hari. Nah bagaimana kalau 30 tahun? Bapak keluarkan zakat tapi pakai Masehi? Nah bisa benar, Pak. Keluarkan zakat itu haulnya, putarannya, ya bukan Masehi, Pak. Kapan kita mulai menyimpang? Bukan Masehi, itu Hijriah. Kasih saya bertepatan Masehi. Tapi Hijriah jadi acuan dan patokan. Semua ibadah-ibadah, Pak, ada yang sempat saya tulis 10 ibadah tercecer, tidak bisa benar kalau kita tidak kembali ke Hijriah. Maka saya katakan wajib seorang muslim kembali gunakan kalendernya sendiri. Wajib gunakan, Pak, karena itu milik kita. Itu ibadah kita. Di situ kebanggaan sebagai muslim. Ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita syuruk, sebelum masuk di sholat sunnah, dipersilakan. Kalau ada yang mau tambahkan, boleh ditambah, Pak, karena ini tidak lengkap. Mau tidak sependapat, silahkan, karena itu bagian dari kita diskusi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 unsur untuk menjalani tawakal, Pak Ustaz ini. Iya. Yaitu pertama sika, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yakin. Namun dalam mengaplikasikan ini kedua unsur ini agak sulit, Pak Ustaz ini. Karena kita manusia masih diliputi rasa was-was, ya, kecewa, gelisah, dan takut gagal, Pak Ustaz. Ya. Iya. Ya. Apalagi dengan sebab-sebab dunia. Iya. Saya ingin tanyakan di sini, Pak Ustaz, bagaimana kita mengokohkan iman kita untuk mencapai derajat bertawakal yang sebenarnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak, semoga Allah merahmatinya Bapak, insyaallah. Barakallah. Ya, memang tawakal ini berbanding lurus dengan iman kita, Pak. Maka itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya orang yang beriman yang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawakal, Pak, tanpa sebuah keyakinan. Semakin kuat kita bersandar kepada Allah, maka semakin mudah tawakal itu hadir. Kan tawakal berarti penyerahan diri total kepada Allah atas sebuah ikhtiar yang kita sudah lakukan. Kenapa nabi-nabi itu kuat sekali tawakalnya, Pak? Karena dia yakinnya kepada Allah memang bukan setengah-setengah. Maka nabi-nabi itu sering sekali menerima perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kasih lihat saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah kepada Ibrahim, awalam tu'min, kamu belum yakin sama saya Ibrahim? Kata Ibrahim, bala ya Allah, saya sudah yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Cuma saya ingin semakin kokoh keyakinanku ya Allah. Saya ingin diperagakan bagaimana engkau menghidupkan orang mati di depan saya. Jadi nabi-nabi itu, Pak, kokohnya keyakinannya kepada Allah, maka kokoh sekali sandarannya kepada Allah. Maka
seperti Siti Hajar alaihissalam. Kenapa dia lari ke Bukit Safa, Bukit Marwah? Dia tahu tidak ada air. Dia tahu tidak ada air di situ. Toh bumi yang ditempati Siti Hajar itu kering kerontang, sudah sering melewati itu. Tapi kenapa dia bergerak? Karena ya Allah, meskipun kering kerontang, kalau engkau ingin datangkan sesuatu tidak ada yang mustahil. Yang penting saya bergerak, maka dia bergerak Bukit Safa, bergerak Bukit Marwah. Setelah 425 meter, kali 7 kali putaran, tidak ada air, tapi Siti Hajar mengatakan, ya Allah, saya sudah selesai berputar atas ikhtiar yang aku lakukan. Ya Allah, itu putusanmu. Maka air tidak muncul di situ, tapi Allah inginkan air ada di dekat Ka'bah, di tumitnya Nabi Ismail alaihissalam, meskipun dia tidak di situ dicari, Pak. Tapi ada gerakan Siti Hajar, gerak saja, Pak. Kita tidak tahu seperti apa gerakan itu. Maaf, Pak. Logika kita jangan diandalkan. Cuma dia diletakkan pada tempatnya. Maaf, logika tidak bertentangan dengan syariat. Tapi jika keimanan, jika sudah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah bisa berbuat, jangan pernah logika tak mengatakan tidak. Karena kita punya logika Pak terbatas, sementara irada Allah, kehendak Allah tidak pernah terbatas. Misalnya maaf, dokter sudah vonis, sudah tinggal tidak ada ini jalan kesembuhan. Dokter bilang, tapi di sisi Allah tidak, Pak. Tidak ada kata tidak jika Allah iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Maka untuk bisa menghidupkan ini, Pak, perkuat 3 ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini 3. Dekatkan diri tak dengan Allah lewat bagaimana Allah perjalankan alam ini di sekeliling kita, semua bicara sama kita atas kebesaran Allah. Semakin kuat kita, Pak, renungkan ciptaan Allah ini, termasuk diri tak, ada kekuasaan di balik ini yang tidak mampu manusia lakukan. Bertawakal gitu, mudah. Insya Allah kalau kuat rububiyah, kuat uluhiyah. Uluhiyah bagaimana diri tak dengan Allah, diesakan, ditauhidkan Allah. Kemudian asma, namanya Allah, wasifat, sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau kita camkan baik-baik ini, Pak, salah satu kekuatan manusia banyak bertawakal. Tidak bisa tawakal hadir, Pak, kalau tidak beriman. Tidak ada tawakal benar kalau bukan mempelajari 3 tadi ini. Tauhidkan Allah perbuatannya, tauhidkan perbuatan tak, tauhidkan namanya, dan tauhidkan sifatnya. Kalau itu nanti dibuka Quran dengan ayat-ayatnya itu, mudah-mudahan, Pak, nantar mudah berkata, ya Allah, keputusanmu yang terbaik, maumu yang paling terbaik, bukan mauku, maumu yang jadi, bukan mauku. Itulah tawakal, insya Allah. Saya kira begitu, Pak. Ya. Oh, masih ada? Terakhir mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk meyakinkan Al-Quran, sedangkan di Al-Quran kan dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Tetapi kenyataan sekarang masih banyak kita ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Contohnya, kita masih mengambil salah satu aturan yang dibuat oleh manusia. Apakah bisa dikatakan kita orang bertakwa kepada Allah mengambil aturan selain aturannya Allah? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi manusia itu, Pak, bikin aturan, tetapi harus melanjutkan aturannya Allah, memperjelas aturan. Tidak boleh aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah. Boleh dibuat aturan muamalah duniawiyah
boleh, tapi induknya adalah dasarnya. Jadi ad-dinu Islam ma anzalallahu fil Quran wa ma jabi as-sunnah as-sahihah au jaa as-sunnah as-sahihah au maqbula minal awamir wan nawahi wal irsyada. Bikin aturan tetapi melanjutkan saja maunya Allah yang mungkin masih abstrak kita konkretkan. Seperti bikin aturan jalan raya, lampu merah itu Pak. Taat di situ bukan syirik, tapi taat itu adalah maslahat. Jika ada aturan-aturan dibuat manusia, boleh, tapi jangan yang bertentangan. Seperti menghalalkan perzinahan, nah, itu tak boleh. Menghalalkan judi dengan undang-undang misalnya bikin ini. Sementara mengatakan bumiku tidak boleh ada kemaksiatan di dalamnya, diizinkan kemaksiatan. Maka yang mesti seorang muslim Pak, ketika kita baca lembaran pertama Quran, kenapa disimpan di lembaran pertama? Supaya kita mengantar itu baca Quran. La raiba fi, sebelum kau baca yakin kalau tidak cocok pikiranmu, kau tafsirkan sesuai dengan maumu. Seolah-olah Allah bilang, yakin memang kau dulu baru baca. Karena Quran ini sebenarnya kewajiban pertama diyakini dulu. Siapa membaca Quran tapi tidak yakin Pak, hanya menambah dia semakin jauh dari Allah. Ini saya lihat sebagai orang sekarang disumpah di atasnya. Tidak begitu cara memuliakan Quran. Quran itu dibaca, dipahami, ditadaburi, tentu diamalkan. Bukan di sini, tidak pernah Nabi itu angkat begini di atas kepalanya orang. Dibaca. Ada orang saya lihat, kalau nainjak Quran, tidak ada cium begitu. Memuliakan Quran itu bukan dengan cara-cara yang dibuat manusia hari ini. Memuliakan Quran itu ada waktu baca, ada waktu tadabburi, ada waktu untuk amalkan. Dipraktek Pak, di rumah kita dipraktek. Ayah-ayah hijab, betulkah istri kita sudah tutup aurat di rumah kita ketika ada tamu? Itu satu Pak. Jadi bukan dijadikan ya hiasan saja. Datang saya ayatul kursi nagantun di kamarnya, di mobilnya. Bukan mobil yang baca ayatul kursi Pak, orang yang baca. Kita yang baca, kita pahami. Supaya mudah mungkin dibaca, mudah dihafal ya, mungkin simpan di situ. Tapi jangan menjadi ayat pengusir setan. Ayat pengusir setan, setannya itu dari kita. Nabi bilang pasang ayatul kursi di belakang pintu supaya setan tidak masuk. Kalau ada meme dalam, bagaimana meme keluar? Nah, ada di pintu. Tidak begitu Pak. Tidak ada ayat menggantung ayat. Yang ada itu man qara'a, siapa baca ayatul kursi, siapa baca. Tidak ada bilang siapa yang gantung. Tidak ada hadis itu bantu Pak. Jadi kalau digantung itu Pak, salah tempat gitu. Dibaca, diamalkan. Makasih Pak. Makasih banyak Pak ya. Mohon maaf segala kekurangan, sudah lewat waktu kita. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah memuliakan kita insyaallah. Nanti mohon izin Pak, kalau ada yang mau pakai kalender Hijriah, kami sudah rencana cetak 10.000 Pak. Jadi rencana kalau 10.000 kami pakai supaya kaum muslimin di dinding tak dimulai. Aku perkenalkan Islam minimal kalender. Masa kalendernya orang besar-besar Masehi langsung Januari. Mana Muharram tak? Mana Safar tak? InsyaAllah Pak, kami nanti akan antarkan kalau ada ini. Ya mohon dibantulah. Ya, kalau ada infaknya ya paling 30.000, bersedekah maka itu tomis sedekah tak. Tidak banyak ji insyaallah. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna min husnil khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadi ihdina ila siratik wa siratil hamid wa siratil aziz siratil haq.
Ya Hayyum ya Qayyum nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.